Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Ningrum, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Lukman Al-Hakim. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan keadaan proses pembelajaran kelas untuk memenuhi semua kebutuhan belajar murid. Di mana pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mendukung semua murid di kelas. Ingat, setiap anak adalah unik. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain pastilah berbeda. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, sehingga mereka nyaman belajar di kelas dan tentunya agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi di kelas, maka guru harus bisa melakukan pertama, memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, memahami dan merespon kebutuhan semua murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan murid yang memungkinkan murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan lingkungan belajar yang efektif, dan yang kelima adalah melakukan penilaian yang berkelanjutan. Lalu apa saja yang harus dipenuhi seorang guru terkait dengan kebutuhan belajar murid? Maka guru harus memahami 3 aspek ini. Apa saja itu? Yaitu kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid adalah mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Sedangkan minat murid adalah pada setiap anak pasti berbeda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Sedangkan profil belajar murid itu sangat dipengaruhi oleh yang pertama lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Semua itu harus dipertimbangkan dalam pembelajaran berdiferensiasi, sehingga guru harus mengetahui bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Adapun cara identifikasi kebutuhan belajar murid, yang pertama adalah guru dapat mengamati perilaku murid. Yang kedua, guru dapat mengidentifikasi pengetahuan awal. Dan yang ketiga, guru dapat mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik belajar. Yang keempat, guru dapat berbicara dengan murid sebelumnya. Yang kelima adalah guru dapat membaca rapot murid kelas sebelumnya. Dan yang terakhir, guru dapat menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik awal. Lalu bagaimana strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran? Di mana pembelajaran diferensiasi dapat menggunakan 3 strategi. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses adalah kegiatan yang memungkinkan murid berlatih
dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Sedangkan diferensiasi produk adalah merupakan bukti yang menunjukkan murid telah paham dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu, adakah keterkaitan antara modul ini dengan modul-modul yang lain? Tentu saja sangat berhubungan erat. Yang pertama, keterkaitan modul 1.1 dengan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan antara modul 1.2 dan modul 2.1 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, inovatif, mandiri, kolaboratif, dan reflektif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi yang mampu memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang menuntut murid ke merdeka belajar. Hal ini sangat sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi dapat digunakan untuk melakukan salah satu strategi dalam mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Dan yang terakhir, keterkaitan antara modul 1.4 dan modul 2.1 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian tadi pemaparan dari tugas koneksi antar materi modul 2.1. Semoga menjadi inspirasi bagi semuanya dan alhamdulillahirobbilalamin, jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.